Saya ambil beberapa catatan dari kitab Kifayatul Akhyar. Imam Taqiyuddin mengarang kitab namanya Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai fikih kurban dari definisinya. Dan dari definisi, kenapa saya senang untuk mendefinisikan sesuatu? Dari definisi ini tergambar secara umum bagaimana satu ibadah tersebut. Baik, apa itu kurban? Kata beliau, al-udhiyah di dalam kitab-kitab fikih dikenal ibadah udhiyah. Kalau kita nyari babul kurban, faslun fil kurban, gak ada. Adanya adalah al-udhiyah, yakni ibadah sesembelihan, ibadah jenis sesembelihan. Dan ibadah jenis sesembelihan ini bukan hanya kurban saja, ada yang sejenis dengan itu. Ada ibadah kurban, ada kemudian akikoh, ya. Kemudian ada sedekah biasa udhiyah, kemudian ada sedekah walimah, kata Nabi aulim walau bisyatin, potong tuh, walimahkanlah meskipun hanya motong 1 ekor kambing, dan yang lain. Nah, udhiyah kurban ini bitasydidil ya, dengan tasydid ya, huwa ma dzubiha minan na'am taqarruban ila Allah. Udhiyah itu adalah ma dzubiha, segala sesuatu yang disembelih minan na'ami, dari hewan ternak, taqarruban ila Allah. Jadi hewannya jenis hewan ternak, ternaknya seperti apa nanti detail dijelaskan, syaratnya seperti apa sembarang hewan ternak, apa ada syarat dan ketentuannya. Tapi hewan yang dipotong adalah hewan ternak. Apakah boleh potong hewan ternaknya ayamnya 3 kandang? Nanti dijelaskan, tapi jenisnya hewan ternak, bukan yang liar. Taqarruban ilallah, sebagai sarana pendekatan kepada Allah. Di sini diambil kata kurban. Taqarruban ilallah, sebagai sarana pendekatan kepada Allah dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Kisahnya Qabil dan Habil, itu sudah ada kurban. Sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. Maka keluar kemudian kata kurban. Taqarruban, kurban, bukan korban. Kalau korban tabrak lari. Kalau korban perasaan. Saya nggak suka kata korban. Mau korban nggak? Konotasinya jelek. Korban laki-laki, itu udah jelek udah. Jelek udah. Korban apa gitu. Korban perasaan aja tersiksa. Kurban, yakni ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bahwa ini jenis ibadah. Kurbanun itu bisa dikatakan ibadah. Kalau sudah ibadah, maka patuhnya kepada aturan agama. Kalau sudah ibadah, maka ada syarat, ada ketentuan, ada rukun, ada sunnah. Tidak bisa kemudian pelaksanaan kurban konsensus saja. RT, RW, lurah, kumpul. Nih kurban mau diapain ini? Ustadznya nggak ada, yang ngertinya nggak ada, nggak jadi. Karena ini ibadah. Beda dengan perayaan 17 Agustus. Bukan ibadah, silahkan saja. Karena kurban ini adalah ibadah, maka kudu ada dalil yang memandunya. Kudu ada aturan syariat yang memandunya. Enggak bisa hanya berdasarkan kebiasaan. Kita emang udah biasa kayak gini. Emang sudah tradisinya seperti ini. Ya. Bahkan ada salah penafsiran terhadap hadis, terhadap ayat. Ketika Nabi bilang perbaguslah hewan sesembelihanmu. Perbaguslah hewan sesembelihan. Perlakukan baiklah hewan sesembelihan. Ayo kambing dibedakin. Ayo kambing dipakein Ya memang ada hadisnya, pakaiannya kambing.
Tapi pakai kambing itu adalah kambing yang dipelihara dulu di Arab, punya pakaian supaya melindungi dari dingin. Ya. Kambing dipakein sedo, dipakein lipstik, dikeliling kampung. Ya, perbagus hewan kurban mah dengan memperbanyak dagingnya gitu. Ini kan persepsi yang salah, kurang tepat. Makanya harus tahu ilmunya. Taqarruban ilallah sebagai sarana ibadah kepada Allah. Kalau sudah sarana ibadah kepada Allah menuntut ikhlas diantaranya. Ya. Ikhlaskan saja sudah. Ya, ibadah tersebut. Dan syarat-syarat agama yang lainnya. Nanti ada syarat hewannya, cara pembagiannya, ayatnya seperti apa, hadisnya seperti apa. Nggak cukup hanya rapat panitia. Ya, ini mau diapain ini? Nggak ada yang ngerti di panitianya. Akhirnya acak-acakan kurbannya. Apakah boleh diwakilkan apa enggak? Harus ada dalilnya, dalil masyru'iyahnya. Jangan hanya berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan saja. Taqarruban ilallah sebagai ibadah kepada Allah. Karena ibadah menuntut aturan agama.